Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman kita mau bicara santai tapi serius ya. Teman-teman kalau kita membahas masalah politik ya, ini nggak habis-habis. Karena politik itu teman-teman adalah satu kegiatan yang penuh intrik ya, itu politik teman-teman ya. Saya pakai bahasa yang awam aja ya. Jadi perebutan kekuasaan ya di dunia politik itu pasti pakai intrik-intrik teman-teman. Nah masalahnya intrik-intrik itu yang wajar atau nggak wajar, atau logis atau nggak logis, nyata atau nggak nyata, atau mengawang-awang. Ya menawarkan program-program kepada rakyatnya. Itulah politik teman-teman. Nah nanti rakyat akan bersimpati dengan program yang mana. Ya. Jadi kita mau flashback lagi teman-teman, karena hari ini adalah banyak banjir di Jakarta Utara, khususnya banjir rob ya. Jadi teman-teman bisa lihat di pemerintahan, khususnya di DKI Jakarta, banjir rob ini dulu teman-teman ya sebenarnya sudah akan diatasi oleh program-program pemimpin sebelumnya ya. Zamannya Fauji Bowo, terus zamannya Jokowi sudah mau dibangun Giant Seawall teman-teman ya. Dan hari ini akan dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo. Teman-teman, ironisnya nih, saya tuh sebenarnya sudah, kalau teman-teman cerita tentang kehidupan ini ya teman-teman, saya tuh sudah banyak mengalami jenis-jenis kehidupan ya. Cuma mungkin karena tampang saya yang deso ini ya, mungkin kalau saya ceritakan seluruhnya atau hitam putih gitu ya, teman-teman nggak percaya, karena memang saya memilih hidup untuk tenang ya. Untuk tenang itu dalam arti menyelami tahap demi tahap, klaster demi klaster kehidupan ini ya, untuk memperkaya pengkayaan empirik ya. Teman-teman, saya sudah banyak hal yang saya involving itu melibatkan diri saya untuk jenis-jenis kehidupan di sosial dan kehidupan yang lain-lain, bahkan di dunia bisnis juga. Jadi kehidupan ini sebenarnya penuh dengan politik ya teman-teman, cuma politiknya beda. Ada di politik kekuasaan, ada di politik sosial ya, di politik dagang dan politik macam-macam. Jadi kehidupan di dunia ini penuh dengan politik. Dan sedangkan saya nggak suka berpolitik ya. Saya memilih karakter kehidupan ini apa adanya. Saya mengkosongkan kehidupan ini dengan titik nol. Jadi saya berpendapat bahwa titik nol itu bisa masuk kemana-mana. Akhirnya dalam perjalanan saya melihat karakter macam-macam manusia, teman-teman. Kembali lagi ke politik ya, teman-teman. Ke politik Jakarta, ya, kekuasaan Jakarta. Di zamannya Anies Baswedan, ini timnya Anies Baswedan namanya TGUPP ya. Ini menolak pembangunan Giant Seawall ya. Teman-teman bisa googling aja, zaman Anies tim TGUPP menolak pembangunan Giant Seawall. Saat itu sudah sudah akan dibangun penahan rob ya, penahan banjir dari laut, itu namanya Giant Seawall teman-teman. Alasannya banyak ya, alasannya katanya makan biaya banyak, alasannya itu adalah strategi Belanda dan sebagainya, nggak masuk akal lah pokoknya, nggak masuk akal ya. Jadi saya sebagai orang yang sudah ketemu banyak orang birokrat ya, di belakang layar ketemu banyak orang-orang yang decision maker di negara ini, saya berpikir ya kok begini ya caranya. Antara pemerintah pusat saat itu zaman Presiden Jokowi dan Anies itu selalu bertolak belakang. Kita lihat aja yang masalah gampang aja ya, gampang itu masalah Kali Ciliwung. Jokowi pengen dinaturalisasi
Anies memplesetkan ingin dinormalisasi ya. Naturalisasi itu untuk mengurangi banjir Jakarta ya. Dengan Jokowi secara nasional dia membangun tanggul-tanggul ya, atau tanggul-tanggul atau tempat penampungan air di daerah puncak ya di Jawa Barat, supaya untuk mengurangi air kiriman ke Jakarta, supaya Jakarta nggak terlalu banjir dan bisa diperhitungkan ya. Bahkan sodetan-sodetan itu diselesaikan oleh pemerintah Jokowi ya, bukan oleh pemerintah Jakarta. Itu pun masa jabatan PLT setelah Anies selesai ya, bayangin aja. Jadi Gubernur Anies ini banyak hal-hal yang kontroversi teman-teman. Sekarang dengan ditolaknya Giant Sea World, rakyat Jakarta Utara khususnya ya sekarang menanggung banjirop yang besar teman-teman. Dan itu akan selalu bertambah terus karena rob itu kan di Jakarta itu ada penurunan tanah teman-teman ya. Jadi setiap tahunnya berapa sentimeter tuh tanah turun teman-teman ya. Tanah tuh turun, akhirnya permukaan air laut tuh naik. Sehingga rawan sekali banjir rob di daerah Jakarta Utara ya. Satu-satunya jalan adalah untuk dibangun ya, dengan dibangun Giant Sea Wall. Ini teman-teman yang saya prihatin dengan narasi-narasi yang saat itu dikembangkan oleh pemerintahan atau Gubernur Anies Baswedan. Sekarang banyak media-media ya atau opini-opini netizen mempertanyakan kemana Anies hari ini. Kemana Anies hari ini teman-teman? Ya, apa tanggung jawab Anies hari ini? Ataukah Anies akan melakukan pembelaan kenapa dia menolak Giant Sea Wall dan akhirnya rakyat sekarang menderita? Ya, bom waktu ya, terus air laut naik. Ya, ini pertanyaannya, apakah Jakarta Utara nanti akan menjadi kota yang kosong, kota yang ditinggalkan penduduknya, kota yang menjadi kota lautan, atau rakyat Jakarta akan beraktivitas dengan getek, dengan perahu ya. Yang jadi korban adalah rakyat Jakarta yang hari ini menerima hukum alam itu, menerima kesusahan banjir rob ya akibat nggak dilakukan pembangunan Giant Sea Wall beberapa tahun yang lalu. Seharusnya kalau saat Anies menjabat dulu Giant Sea Wall dilakukan, mungkin sekarang beda ya, beda ceritanya. Itulah teman-teman kenapa kita penting memilih pemimpin yang kerja nyata ya, bukan hanya berteori. Saya dari dulu sudah menyuarakan, carilah pemimpin yang kerja nyata ya, bukan hanya berteori. Saya sudah menyuarakan ini lama sekali ya, cuma karena saya rakyat kecil, saya nggak terlalu terdengar suaranya. Padahal saya meneliti bukan hanya di daerah personal birokrat, saya meneliti banyak hal teman-teman ya, tentang pelayanan publik, tentang karakter pemimpin yang berkamuflase, yang munafik, yang macam-macam. Saya mempunyai rekaman di otak saya teman-teman. Pemimpin yang kerja nyata itu seperti apa? Pemimpin yang omdo itu seperti apa? Ya, karena saya berpikir tentang kerja nyata ya. Makanya begitu tampil Jokowi dari wali kota ke gubernur, saya tahu cara jalannya pun tahu teman-teman. Ya, pemimpin yang kerja nyata itu cara jalannya, cara gesturnya, cara bicaranya pun tahu teman-teman. Kalau kita udah banyak pengalaman di kehidupan ini ya teman-teman, kita bisa tahu melihat orang, oh ini orang ini kerjanya nyata nih. Oh orang ini kerjanya cuma omdo nih. Tahu teman-teman ya. Biasanya orang yang kerja nyata itu dia nggak banyak omong. Karena dia waktunya habis untuk berpikir gimana cara action, gimana cara kerja. Itu ya teman-teman. Jadi rakyat Jakarta hari ini menerima sebab akibat. Sebabnya karena Giant Sea Wall saat Anies dulu tidak dilanjutkan atau tidak dibangun, akhirnya akibatnya hari ini rakyat Jakarta Utara menerima banjirop itu ya, atau air laut pasang tinggi dan menyusahkan warga Jakarta Utara. Terima kasih teman-teman, nanti saya kupas lagi berita-berita yang lain. Sampai jumpa.